Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Mata kuliah kali ini adalah akuntansi manajemen. Materi yang akan dibahas adalah mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Silahkan disimak dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat Classroom. Video ini juga jangan lupa di-like. Kita mulai materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Sering ya kita mendengar barang-barang yang berkualitas itu barang-barang yang seperti apa. Bahkan barang-barang yang berkualitas itu bisa saja meninggikan harganya. Jadi sering banget nih kita dengar kalau barang yang mahal itu adalah barang yang berkualitas. Dan memang konsekuensi rendahnya kualitas adalah tingginya biaya produk. Lalu solusi terhadap permasalahan ini adalah penerapan manajemen kualitas yang menekankan perhatiannya pada bagaimana menghasilkan produk yang tepat waktu, tepat tempat, tepat barang, tepat layanan, dan tepat harga. Salah satu isi utama yang akan dibahas pada bab ini adalah bagaimana menyediakan produk berkualitas dan tepat harga. Jadi, kualitas adalah salah satu faktor keberhasilan yang penting untuk pencapaian kompetisi pasar di saat ini. Dan kualitas dijelaskan sebagai gambaran secara total dan karakteristik produk atau jasa yang memuaskan harapan pelanggan. Kualitas pelayanan adalah salah satu unsur penting dalam perusahaan, dan hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam organisasi. Ini menurut pendapat Hope dan juga Mohleman di tahun 1997. Dan karena itu, kualitas pelayanan harus mendapat perhatian yang serius dari manajemen. Kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama, yaitu memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen, dan yang kedua adalah memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, dan kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, serta kesesuaian dengan standar pembuatnya. Dan harapan konsumen dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti kinerja atau performance, lalu ada estetika atau estetik, ada juga kemampuan service atau serviceability, ada feature juga, ada keandalan atau reliability, ada keawetan atau durability, ada kualitas kesesuaian atau quality of conformance, dan yang terakhir adalah kesesuaian dalam penggunaan atau fitness of use. Sehingga dalam membuat suatu produk, kualitas menjadi salah satu prioritas dalam bisnis. Dan produk yang berkualitas merupakan produk yang telah memenuhi spesifikasi, sedangkan produk yang tidak berkualitas atau sebaliknya disebut juga dengan produk cacat atau defective product. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan kualitas. Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan nilai target. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pendekatan nilai target, pendekatan ini kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Dan sebuah nilai target dengan batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentang variasi produk yang dapat diterima. Dan yang kedua adalah pendekatan kualitas optimal. Kita bisa lihat grafiknya. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan atau fitness of use. Dan spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan atau tidak diperbolehkannya adanya rentang nilai. Biaya kualitas. Biaya kualitas itu dibagi ke dalam dua, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Di masing-masing biaya ini sendiri memiliki unsur. Yang pertama untuk biaya pengendalian, itu ada unsur biaya pencegahan dan ada unsur biaya penilaian. Lalu juga untuk biaya kegagalan, ada unsur biaya kegagalan internal dan juga biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa dan atau produk yang berkualitas. Pada umumnya, peningkatan biaya pencegahan diharapkan akan menghasilkan penurunan biaya kegagalan. Lalu yang kedua adalah biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi
karena dilakukannya penentuan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Ini merupakan biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Dan ketidaksesuaian ini terdeteksi pada saat produk masih berada di pihak perusahaan atau sebelum dikirimkan ke pihak luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal. Ini merupakan biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah produk berada di luar perusahaan atau sudah di tangan konsumen. Dan ini adalah contoh pengelompokan biaya kualitas, bisa dilihat kalau untuk pencegahan misalnya ada pelatihan kualitas, pendesainan, lalu perekayasaan keandalan, atau juga pengujian model. Dan untuk penilaiannya ini biasanya biayanya ada review desain, ada inspeksi bahan, pengujian keandalan, dan lain sebagainya. Untuk kegagalan internal, ada bahan sisa, perbaikan, pengerjaan ulang, kerusakan mesin, pembuangan limbah. Lalu untuk kegagalan eksternal adalah biaya garansi, penggantian produk, komplain pelanggan, penarikan produk, dan lain sebagainya. Ini adalah biaya-biaya yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Nah, untuk metode mengukur biaya kualitas tersembunyi juga ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode multiplier. Jadi metode ini mengasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasikan biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan suatu angka pengali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total terobservasi. Jadi formulasinya adalah biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikalikan biaya kegagalan eksternal terobservasi. Nah, simbol K ini merupakan angka pengali yang merefleksikan efek multiplier dan perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Ini adalah contoh soalnya. Misalnya di perusahaan RZ berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi di tahun 2018 sebesar 2 juta. Dan berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, K ditentukan sebesar 4. Maka tahun 2018 kegagalan eksternal totalnya ditentukan sebesar tinggal dikalikan saja sesuai dengan rumusnya, yaitu 8 juta nilainya. Ini dari K 4 dikalikan 2 juta atau biaya kegagalan eksternal yang terobservasi di tahun sebelumnya. Ini adalah metode multiplier. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode Taguchi Quality Loss Function, di mana pandangan dalam metode ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentang target. Dan perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi, formulasinya adalah ini rumusnya ya. Jadi nanti bisa dilihat cara penghitungannya dengan menggunakan keterangan yang sudah ditulis. Karena K merupakan konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan, dan simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya dengan cara K-nya itu adalah C dibagi D kuadrat. C adalah kerugian pada limit terendah atau tertinggi, lalu D adalah jarak limit dari nilai target, Y adalah nilai aktual dan karakteristik kualitas, T adalah nilai target karakteristik kualitas, dan L adalah kerugian akibat kualitas atau biaya kegagalan eksternal total. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan menggunakan metode Taguchi Quality Loss Function. Ini contoh soalnya. Pusing nggak ya? Jadi ini contohnya adalah perusahaan RZ memproduksi pipa baja dengan nilai target kualitas diameter pipa ditentukan atau T-nya adalah 20 cm dan K-nya sebesar 20.000. Jadi kita gunakan dulu tabel yang bisa kita manfaatkan. Jadi untuk unit pertama, diameter sesungguhnya ini dari soal ya, adalah 19,8. Unit kedua 20, unit ketiga 20,10. Unit keempat 20,15, yang kelima adalah 19,0. Nah, kita cari Y dikurangi T-nya, di mana diameter sesungguhnya dikurangi diameter pipa yang ditentukan gitu. Jadi ketika dibuat harusnya 20 cm, tapi begitu jadi dia jadinya cuma 19,8 untuk unit yang pertama, sehingga ada selisih di sana adalah 0,2 gitu ya, dan seterusnya. Setelah itu di kolom keempat, Y dikurangi T dikuadratkan, tinggal dikuadratkan saja.
hasil pengalian hasil pengurangan dari Y dikurangi T. Nah, di situ ada minus 0,2 dikuadratkan jadi minus 0,04 dan lain sebagainya. Lalu kita kalikan K. K di situ adalah dari soal, jadi bisa dilihat di atas itu ada 20.000, jadi tinggal dikalikan saja 20.000 dikalikan minus 0,04 dan seterusnya, sehingga total adalah 1.650. Rata-rata 330. 330 dari mana? Ayo. 330 itu dari 1.650 dibagi 5. Ya, jadi rata-ratanya adalah 330. Oke, selanjutnya adalah tentang pelaporan biaya kualitas. Capek? Kalau capek minum aja dulu. Biaya kualitas ini dapat menjadi sumber informasi yang terpenting dalam pembuatan keputusan perbaikan kualitas dan penurunan biaya kualitas. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, itu menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Yang kedua, mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas dalam kelompok biaya kualitas. Dan yang terakhir, membuat laporan biaya kualitas untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi pada akhirnya adalah bagaimana caranya manajemen bisa mengambil keputusan dari biaya kualitas yang disiapkan. Dan pelaporan biaya kualitas dilakukan agar manajemen dapat mengetahui apakah bisnis yang dilakukan masih memiliki peluang untuk peningkatan laba dengan melakukan optimalisasi biaya kualitas. Jadi kalau kita udah nyiapin buat garansi, terus juga pengendalian lainnya, apakah akhirnya manajemen atau perusahaan bisa tetap melakukan peningkatan laba, ini yang harus dihitung dengan persiapan biaya kualitas itu sendiri. Signifikansi finansial dari biaya kualitas dapat dinilai secara lebih mudah dengan mengekspresikan biaya-biaya sebagai presentasi penjualan aktual, dan terdapat dua pandangan tentang biaya kualitas optimal. Yang pertama adalah pandangan tradisional yang mensyaratkan adanya tingkat kualitas yang dapat diterima, dan pandangan yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kontemporer. Ini disebut juga total kontrol kualitas atau total quality control. Salah ketik ternyata. Dan selanjutnya adalah setiap pandangan menawarkan kepada manajer sehingga informasi-informasi tentang bagaimananya biaya kualitas harus di manajemen. Ini yang pertama adalah pandangan tradisional dalam pengelolaan biaya kualitas, di mana pandangan tradisional terhadap kualitas adalah bahwa terdapat pertukaran antara biaya kontrol atau pencegahan dan juga nilai, dan biaya kegagalan adalah kegagalan eksternal atau juga internal. Ketika biaya pencegahan dan dan penilaian meningkat, seharusnya kegagalan menurun. Dan selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dari kenaikan korespondensi dalam biaya kontrol, perusahaan tersebut harus terus memperluas usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai kualitasnya. Sampai pada akhirnya, suatu titik dicapai dan di mana setiap kenaikan biaya tambahan ini lebih banyak dari pengurangan korespondensi dari biaya-biaya kegagalan. Dan tanpa perubahan dalam teknologi, titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Dan ini merupakan grafik dari keseimbangan optimal antara biaya kontrol dan biaya kegagalan, atau disebut juga AQL. Bahasa Indonesianya AQL. Dan dua fungsi biaya diasumsikan, yaitu biaya kontrol dan biaya pencegahan, di mana fungsi kontrol adalah kurva yang menurun ke bawah. Ini menunjukkan presentasi unit cacat yang meningkat ketika jumlah dana yang dikeluarkan untuk aktivitas pencegahan dan penilaian juga meningkat. Dan fungsi biaya kegagalan adalah grafik yang meningkat ke atas. Ini menunjukkan bahwa biaya kegagalan meningkat ketika jumlah unit barang cacat meningkat. Dan total biaya kualitas menurun ketika kualitas meningkat pada titik tertentu, dan tingkat optimal unit cacat diidentifikasi dan perusahaan bekerja untuk bekerja mencapai tingkat tersebut. Tingkat unit cacat yang diterima ini diidentifikasi sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level atau AQL. Oke, ini kita sudah membahas tentang pengelolaan biaya kualitas dengan pandangan tradisional. Yang kedua adalah menggunakan pandangan kontemporer. Jadi, sudut pandang IQL berdasarkan pada definisi produk defektif ya atau cacat tradisional, dan dalam skema klasik sebuah produk defektif atau cacat
berada di luar batas yang dapat ditoleransi untuk suatu karakteristik kualitas. Di bawah pandangan ini, biaya kegagalan hanya muncul jika produk-produk gagal untuk sesuai dengan spesifikasinya dan pertukaran optimal ada antara biaya gagal dan terkontrol. Dan pandangan EQL mengizinkan dan kenyataannya mendorong produksi sejumlah tertentu unit yang cacat. Dan pada dasarnya model cacat ini nihil mengklaim bahwa merupakan keuntungan biaya untuk mengurangi unit yang tidak sesuai dengan kualitas sampai titik nol. Menurut pandangan model kualitas sehat, suatu kerugian dialami dari aktivitas produksi produk yang bervariasi dari nilai sasaran dan semakin jauh jaraknya dari nilai sasaran. Semakin besar kerugiannya, maka model kualitas sehat memperketat definisi unit cacat, memurnikan pandangan kita terhadap biaya kualitas, dan mengintensifkan persaingan kualitas. Tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah tingkat di mana produk-produk yang diproduksi memenuhi nilai sasaran dan pencarian untuk menemukan cara-cara mencapai nilai sasaran menciptakan dunia kualitas yang dinamis, berlawanan dengan dunia kualitas yang statis dari EQL. Gitu. Jadi ada perbedaan kalau tradisional itu tidak dinamis, kalau pandangan kontemporer itu biasanya akan dengan menyesuaikan sehingga ini akan lebih dinamis gitu ya. Lalu pengelolaan biaya kualitas juga bisa menggunakan activity based management dan biaya kualitas optimal, di mana untuk ABM atau activity based management biaya kualitasnya ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah atau value added activity, value added cost, dan juga non-value added cost. Dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah, maka biaya kualitas kelompok penilaian serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya yang tidak bernilai tambah. Dan apabila aktivitas pencegahan tidak dilakukan secara efisien dengan pemilihan, pengurangan, atau bahkan berbagai aktivitas atau sharing of activity, ini dapat dimanfaatkan untuk menjadikan aktivitas pencegahan menjadi bernilai tambah. Kira-kira kalau yang bernilai tambah itu apa? Kalau yang tidak bernilai itu tambah itu apa? Nanti mungkin bisa didiskusikan ya. Oke, ini mungkin bisa dibaca untuk pandangan kontemporernya, sepertinya tadi sudah dibahas ya. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah analisis tren, di mana perbandingan dilakukan untuk semua komponen biaya kualitas, baik secara total maupun secara komponen. Dengan menggunakan grafik tren akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian dengan melakukan perbandingan antar komponen kualitas dan diketahui hubungan pengaruh antar komponen. Nah, misalnya ini contohnya seperti ini, ada contoh soal. Di sana ada tahun, biaya kualitas, penjualan sesungguhnya, dan persentase dari penjualan gitu ya. Di mana biaya kualitas dihitung kalau untuk yang pertama 20% itu adalah 1,8 miliar dibagi 9 miliar ya. Jadi ini adalah hasilnya 20% dan seterusnya. Lalu ini adalah hakikat dinamis dari biaya kualitas, di mana fungsi total biaya kualitas konsisten dengan relasi biaya kualitas. Terdapat beberapa perbedaan pokok, yaitu yang pertama adalah biaya kontrol tidak meningkat tanpa batas ketika status cacat nihil, sehat, dan didekati. Yang kedua, biaya kontrol dapat meningkat dan kemudian menurun ketika status cacat nihil, sehat, didekati. Dan terakhir, biaya kegagalan dapat dipicu sampai ke titik nol. Strategi untuk menggunakan biaya kualitas cukup sederhana. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan untuk mendesak mereka sampai ke titik nol. Yang kedua adalah lakukan investasi dalam aktivitas-aktivitas pencegahan yang benar untuk membawa perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Dan yang keempat, secara kontinu evaluasi dan secara tidak langsung lakukan usaha-usaha pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dari perbaikan selanjutnya. Gitu. Jadi semuanya harus di-manage, harus dihitung, harus juga dilakukan evaluasi apabila perusahaan ini
mengalami produk-produk gagal atau cacat gitu ya, dengan jangka waktu yang continuity misalnya. Dan strategi ini berdasarkan pada premis-premis yang pertama, untuk setiap kegagalan terdapat satu akar penyebabnya, dan penyebab-penyebab tersebut dapat dihindari. Dan yang ketiga, tindakan pencegahan selalu lebih murah. Makanya ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini kita membahas mengenai produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output dan pada biaya terendah. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode untuk waktu pengukuran yang diukur dalam ukuran keuangan atau fisik. Dan manajemen membutuhkannya untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola proses aktivitas dalam organisasi. Jadi yang mesti diingat adalah output ini adalah barang atau jasa yang dihasilkan, ya. Organisasi mengelola dua tipe proses, yaitu proses produksi dan juga proses bisnis. Jadi proses produksi secara langsung menghasilkan barang atau produk atau jasa. Dan contoh proses produksi perusahaan roti misalnya membuat roti tawar untuk konsumen. Perusahaan harddisk ini memproduksi harddisk, terus juga ada untuk prosesnya ada pemesanan tepung di perusahaan proses, dan proses pengelolaan persediaan bahan baku harddisk di perusahaan harddisk gitu. Dan untuk ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis, misalnya produktivitas, cycle time atau waktu siklus, dan yang terakhir adalah rasio waktu. Yang mesti diingat di sini adalah antara output dan juga input. Output ini adalah barang atau jasa yang dihasilkan, ya. Dan selanjutnya ini mengenai hubungan antara ukuran-ukuran efisiensi proses. Kualitas tinggi. Oke, kualitas tinggi itu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dan kalau misalkan kualitas yang tinggi menghasilkan produktivitas yang tinggi, itu bisa menghasilkan produksi siklus waktu siklus produksi yang rendah gitu. Jadi kalau misalkan kita semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak mesin yang digunakan gitu ya, itu biasanya waktu siklus produksinya lebih rendah, artinya lebih cepat gitu, karena produktivitasnya juga pasti akan tinggi. Yang selanjutnya adalah keluaran juga tinggi, jadi outputnya juga atau yang diproduksinya juga akan semakin lebih banyak gitu kan. Ini antara efisiensi proses. Makanya mungkin kenapa ada beberapa perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk lebih banyak menggunakan mesin mungkin dibanding manusia, karena dalam hal ini bisa membuat efisiensi produksi juga atau produktivitasnya menjadi lebih tinggi untuk suatu perusahaan atau dalam memproduksi barang atau jasa. Produktivitas menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien dan secara khusus ditunjukkan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Dan efisiensi produktivitas total terjadi pada saat dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, untuk semua perpaduan input akan menghasilkan output pada tingkat ditentukan. Tidak ada satu komponen input pun yang digunakan melebihi yang ditentukan untuk menghasilkan output tertentu. Yang kedua, pada berbagai perpaduan untuk memenuhi kondisi pertama, yang dipilih adalah perpaduan dengan tingkat biaya terendah. Jadi tetap ya, walaupun produktivitasnya tinggi, biaya yang harus dikeluarkan itu harus tetap rendah. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis atau technical efficiency karena dipicu oleh hubungan teknis, sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran atau trade-off efisiensi. Dan kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif, dan pada kondisi kedua harga input ditentukan oleh proporsi relatif dari setiap komponen input yang digunakan untuk menghasilkan output. Gitu. Dan untuk pengukuran produktivitas, yang pertama adalah efisiensi teknis. Upaya peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua, menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. Dan yang ketiga adalah menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Jadi catatan di sini, input adalah yang digunakan atau sumber yang kita gunakan seperti bahan baku dan lain sebagainya, dan output adalah yang dihasilkan atau barang atau jasa atau produksi yang kita hasilkan tentunya. Yang kedua adalah efisiensi pertukaran. Jadi peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah.
Contohnya, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan atau modal, sehingga mengurangi input peralatan untuk menghasilkan output yang sama. Ini dapat meningkatkan efisiensi. Pengukuran produktivitas. Jadi pengukuran produktivitas juga bisa menggunakan berbagai model. Yang pertama adalah pengukuran produktivitas parsial. Ini yang pertama adalah pengukuran produktivitas berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Dan pengukuran aktual dipergunakan oleh manajer untuk mengetahui perkembangan program peningkatan produktivitas, menentukan perbaikan yang diperlukan, dan mengendalikan perubahan. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial atau partial productivity measurement, dan pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial rumusnya adalah output dibagi input. Ulangi ya, rasio produktivitas rumusnya adalah output dibagi input. Di sini juga pasti ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Jadi kalian bisa baca di sini untuk memperdalam bagaimana kelebihan atau juga kekurangan dalam pengukuran produktivitas parsial. Yang kedua, menggunakan pengukuran produktivitas total, dan produktivitas total ini didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Dan pengukuran profil dilakukan dengan cara mengukur beberapa input utama yang dipergunakan untuk menghasilkan output yang hasilnya berupa ukuran operasional. Contohnya, ini kita bisa lihat tabel, ini merupakan contoh dari perusahaan Enola yang menerapkan proses produksi baru di tahun 2012. Asumsinya, proses baru hanya mempengaruhi dua input, yaitu tenaga kerja dan bahan baku. Jadi di sini ada contoh datanya ya. Dan diketahui di perusahaan Enola terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dari 2 menjadi 3. Tetapi terdapat penurunan produktivitas bahan dari 0,1 menjadi 0,08. Perbandingan profil tahun 2011 dengan tahun 2012 tidak banyak memberikan informasi apakah perubahan proses telah menaikkan produktivitas secara total atau tidak. Walaupun begitu, perbandingan profit produktivitas antara tahun setidaknya mampu memberikan pandangan bagi manajer untuk mengetahui sifat perubahan dari produktivitas itu sendiri. Namun ada beberapa kasus sulit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut baik atau juga buruk, ya. Oke, ini adalah contoh penghitungannya dengan menggunakan rasio produktivitas pada perusahaan Enola. Jadi di sini ada angka 2 dan juga angka 3 itu didapatkan dari soal tentunya. Dan untuk rasio produktivitas bahan bakunya itu ada 0,1 dan juga 0,08 ya. Jadi yang mesti dicatat adalah rasio produktivitas output dibagi input. Output dibagi input. Itu yang harus diingat-ingat terus ya. Jadi di sini juga ada keterangannya. Untuk tahun 2011 tenaga kerja itu 5.000 dikalikan 2. 2 itu adalah untuk rasio produktivitas tenaga kerja. Bahan bakunya adalah 100.000 dikalikan 0,01 0,1 ya. Maaf ini salah. Menjadi 10.000. Lalu untuk tahun 2012 tenaga kerjanya 4.000 ya dikalikan 3, dan untuk bahan bakunya 150.000 dikalikan 0,08 jadilah 12.000. Oke, ini untuk rasio produktivitas. Selanjutnya, pengukuran profit link productivity, di mana profit link productivity ini mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan aktivitas. Dan penentuan pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba, ini merupakan salah satu cara untuk melihat bila perubahan produktivitas, nilai perubahan produktivitas. Bagian perubahan laba tersebut merupakan hasil perubahan produktivitas, dan mengetahui dampak perubahan laba yang diakibatkan perubahan produktivitas, manajer akan terbantu dalam memahami penting perubahan produktivitas secara ekonomis ya. Dan dampak profit link productivity dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Profit link productivity sama dengan biaya PQ total dikurangi biaya periode amatan total. Kita minum dulu kali ya, kok dari tadi semangat banget kayak ngomong terus. Di pause dulu aja videonya,
Nanti kalau udah istirahat, kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Oke, kita bacakan dulu untuk keterangannya. PQ adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output pada waktu yang diamati jika produktivitas sama dengan tahun dasar, ya. Jadi untuk PQ-nya adalah output periode amatan dibagi rasio produktivitas tahun dasar. Komponen pemulihan harga adalah kemampuan perubahan pendapatan dalam mengimbangi pengaruh perubahan harga input. Dan pengukuran pemulihan harga dilakukan dengan cara perubahan dalam pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Dan untuk mengetahui besaran harga, harus dihitung terlebih dahulu perubahan laba pada setiap periodenya. Ini adalah untuk contoh kasus profit link productivity. Ya, untuk pemulihan harga rumusnya adalah perubahan laba dikurangi dampak profit link. Contohnya yang pertama untuk perusahaan masih di perusahaan Enola untuk tahun 2011 dan untuk 2012. Jumlah televisi LCD yang dihasilkan, tenaga kerja yang dipergunakan, bahan baku yang dipergunakan, harga jual televisi, terus ada upah per jam tenaga kerja, dan biaya per unit bahan baku. Oke, nah ini untuk pengukuran profit link productivity. Untuk PQ tenaga kerja, kita kembali dulu. Rumusnya adalah output periode amatan dibagi rasio produktivitas tahun dasar. Oke ya, jadi di sini PQ tenaga kerja adalah 12.000 dibagi 2. 12.000 jumlah televisi yang dihasilkan atau outputnya dibagi 2. Rasio produktivitas tenaga kerja. 2 dari mana? Nih dia rasio produktivitas tenaga kerja. Oke. PQ bahan baku dengan rumus yang sama di tahun 2012. Jadi karena ini kolomnya bahan baku, jadi televisi yang dihasilkan adalah 12.000 dibagi produktivitas bahan baku 0,1. Ya, jadi di sini didapatkan untuk 6.000 jam tenaga kerja dan 120.000 unit bahan baku. Jadi PQ totalnya adalah yang pertama 6.000 dikali 750.000. Jadi PQ-nya ini angka PQ untuk tenaga kerja dikali 750.000. 750.000 adalah dari upah per jam tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan di tahun 2012. Yang kedua adalah untuk PQ total bahan baku 120.000 dikalikan 110.000. 110.000 itu didapat dari biaya per unit bahan baku yang sudah ada di dalam tabel dan juga dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga biaya PQ totalnya itu adalah 17,7 miliar rupiah. Biaya input total sesungguhnya adalah yang pertama untuk biaya tenaga kerja 4.000 dikalikan 750.000. 4.000 adalah ini biaya tenaga kerja yang digunakan yang sesungguhnya ya adalah 4.000 biaya tenaga kerja yang sesungguhnya dikalikan 750.000 dikalikan ini. Oke. Dan yang kedua adalah biaya bahan baku 150.000. Ini biaya baku yang dipergunakan dikalikan biaya per unit bahan baku. Jadi didapatkan biaya sesungguhnya adalah 19,1 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan dampak perubahan total produktivitas pada laba atau profit link effect, yang pertama adalah kita masukkan dulu ya angka biaya PQ totalnya adalah 17,7 miliar dikurangi biaya periode amatan total atau 19,1 miliar. Jadi adalah minus 1,4 miliar. Dari rumus profit link productivity bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan laba senilai 1,4 miliar karena biaya yang dikeluarkan sesungguhnya adalah 19,1 miliar, padahal biaya yang dianggarkan atau direncanakan adalah 17,7 miliar atau yang disiapkan 17,7 miliar. Waktu diproduksi, ternyata biaya yang dikeluarkan adalah 19,1 miliar gitu. Sehingga perusahaan tersebut mengalami penurunan laba. Dan yang ketiga adalah komponen pemulihan harga. Ini merupakan kemampuan perubahan pendapatan dalam mengimbangi pengaruh perubahan harga input.
Dan pengukuran pemulihan harga dilakukan dengan cara perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Ini contohnya masih nyambung dengan tabel sebelumnya ya. Jadi di sini ada pendapatan, ada perubahan di sini. Perubahannya adalah yang pertama untuk pendapatan di tahun 2011 adalah 25 miliar, untuk 2012 33 miliar. Maka di sini ada perubahan 8 miliar. Dan untuk biaya yang dikeluarkan ada tenaga kerja dan juga bahan baku. Ini bisa dilihat sehingga laba yang dihasilkan adalah 12, miliar untuk tahun 2011 dan 13,9 miliar untuk tahun 2012. Laba itu didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. Oke, jadi sudah jelas di sini. Kita ke rumus selanjutnya. Komponen pemulihan harga itu kita harus menggunakan rumus ini. PQ dikalikan H dikurangi KS dikalikan H. Di mana ini bisa dilihat ya komponen tabelnya. Yang pertama harus kita catat adalah PQ-nya, lalu PQ dikalikan H, lalu KS, ada KS dikalikan H, dan yang terakhir ini adalah selisihnya tentunya. 4.500.000 dikurangi 3.000. Gimana nih? 4,5 miliar dikurangi 3 miliar. Jadinya 1,5 miliar gitu. Yang kedua adalah 13,2 miliar, yang selanjutnya untuk bahan baku adalah 16,1 miliar, maka di sini ada selisih ya, minus 2,9 miliar. Dan pemulihan harga rumusnya adalah perubahan laba dikurangi dampak clean profit. Perubahan labanya adalah 1,4 miliar ya. Walaupun di sini minus, ini tetap dijadikan ini tidak mempengaruhi. Dikurangi dampak link profit. Link profit tadinya adalah bisa kita lihat sini rumusnya ini minus 1,4 sehingga pemulihan harga itu adalah 2,8. Artinya, perusahaan Enola mengalami kenaikan laba sebesar 1,4 miliar kalau tidak ada perubahan produktivitas. Semestinya perusahaan akan mengalami kenaikan laba sebesar 2,8. Sayangnya, ternyata biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada biaya yang direncanakan atau yang disiapkan, gitu ya. Ini PQ dikalikan H. H ini dari mana sih? Jadi 6.000 itu dikalikan sebentar, ini 7.750 ya. Terus yang selanjutnya 120.000 untuk biaya bahan bakunya juga di sini. Oke. Bener nggak sih? Bener deh kayaknya. Oke, itu sudah ada hasilnya dan selesai sudah untuk materi hari ini mengenai biaya kualitas dan juga produktivitas. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah materi hari ini. Stay safe dan tetap di rumah aja. Jangan lupa, kerjakan semuanya dengan sepenuh hati karena apa yang kita kerjakan akan terbayarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.